warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Eka Saputri dari Prodi Sosiologi Agama semester 6 dengan NPM 18310902770. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tema stratifikasi sosial. Di video kali ini, adapun yang akan saya bahas itu yang pertama itu ada pengertian dari stratifikasi sosial, yang kedua itu ada kriteria-kriteria stratifikasi sosial, yang ketiga itu ada unsur-unsur stratifikasi sosial, dan yang keempat itu ada sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu adalah pengertian dari stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu adalah berasal dari kata stratum yang berarti itu tingkatan dan sosium itu berarti masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial itu bisa kita ambil sebagai tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat. Nah, adapun definisi dari para ahli itu seperti Surjono Sukanto. Stratifikasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis yang terdapat pada masyarakat. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa stratifikasi sosial itu adalah tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat atau perbedaan masyarakat berdasarkan hak-hak tertentu atau berdasarkan kedudukan, berdasarkan peran dan status sosialnya. Nah, itulah pengertian dari stratifikasi sosial, yaitu tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat. Nah, poin yang kedua atau materi yang kedua yang akan saya jelaskan itu tentang kriteria-kriteria dari stratifikasi sosial. Nah, kriteria-kriteria stratifikasi sosial ini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, stratifikasi sosial itu bisa terjadi atau bisa kita lihat dari ukuran kekayaan. Jadi, semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula kelas sosialnya di tengah masyarakat. Jadi, orang yang paling kaya itu akan menempati lapisan paling atas. Yang kedua, itu ada stratifikasi sosial itu bisa kita lihat atau bisa kita jumpai itu dari ukuran kekuasaan. Jadi, orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan itu dianggap penting dan dihormati oleh orang di sekitarnya. Terus, stratifikasi yang ketiga itu ada stratifikasi sosial yang bisa kita lihat dari ukuran kehormatan. Kok ukuran kehormatan? Karena ukuran ini itu tidak terlapis dari ukuran kekuasaan dan ukuran kekayaan. Karena orang yang dihormati ini, orang yang disegani atau dihormati ini oleh masyarakat itu akan mendapat lapisan paling atas. Terus yang keempat itu ada stratifikasi yang bisa kita lihat itu dari ukuran pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi seseorang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi atau luas itu memiliki kedudukan atau tingkatan paling atas di dalam masyarakat. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu adalah unsur-unsur dari stratifikasi sosial. Nah, unsur-unsur stratifikasi sosial ini ada 2. Yang pertama itu status atau kedudukan, yang kedua yaitu peranan. Nah, di sini status atau kedudukan itu adalah suatu tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, contohnya itu dalam sistem sekolah, di dalam ruang kelas itu terdapat yang namanya ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara kelas. Nah, mereka itu mempunyai status masing-masing dalam menyandang atau dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Terus yang kedua yaitu adalah peranan. Nah, peranan di sini itu adalah suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai status atau kedudukan dalam kelompok sosial. Nah, contohnya tadi di dalam ruang kelas itu terdapat ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, dan staf-staf di bawahnya itu memiliki peranan
masing-masing dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Misalnya ketua kelas, dia mempunyai peranan yang sangat penting dalam memimpin jalannya atau memimpin anggota-anggota kelasnya supaya menjadi kelas yang maju dari kelas-kelas lain. Yang keempat itu adalah sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Nah, sifat-sifat dari stratifikasi sosial ini juga ada 3. Yang pertama itu stratifikasi sosial tertutup, yang kedua stratifikasi sosial terbuka, dan yang ketiga itu adalah stratifikasi sosial campuran. Nah, kalau stratifikasi sosial tertutup itu adalah suatu sifat di mana setiap anggotanya itu tidak dapat berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain karena dasar pengelompokannya itu melalui kelahiran atau keturunan. Contohnya di dalam agama Hindu. Di dalam agama Hindu itu terdapat 4 kasta seperti Brahmana, Satria, Persya, Sudra, itu yang didasarkan pada keturunan. Karena dalam sistem tersebut itu masyarakat itu tidak diperbolehkan untuk melakukan interaksi antar kasta. Jadi mereka itu hanya diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat yang sama kastanya. Terus sifat yang kedua itu stratifikasi sosial terbuka. Kenapa kok terbuka? Karena suatu sifat di mana anggotanya itu bisa mempunyai kesempatan untuk dapat naik atau turun dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain karena usaha yang dilakukan atau kecakapan yang dimiliki seseorang. Contohnya seperti seseorang yang ada di dunia bisnis itu memiliki 2 kemungkinan dalam tingkat sosialnya. Yang pertama itu apabila bisnisnya itu akan sukses terus, maka ada kemungkinan tingkat sosialnya itu akan tetap atau bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun bila ketidakberuntungan itu dapat saja membuatnya bangkrut sehingga tingkat sosialnya itu akan turun. Selanjutnya sifat stratifikasi sosial yang ketiga itu adalah stratifikasi sosial campuran. Campuran di sini itu adalah campuran dari stratifikasi tertutup dan terbuka yang memungkinkan itu terjadinya perpindahan antar kelas atau tingkatan sosial. Contohnya ini seperti seseorang yang berasal dari Palembang itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di daerahnya yang stratifikasi sosialnya tertutup. Tapi belum tentu memiliki kedudukan yang tinggi pula bila dia itu pindah di daerah Lampung. Semuanya itu akan didasarkan pada usaha dan kemampuannya. Nah, itulah ketiga sifat dari stratifikasi sosial tadi. Pada mata kuliah kali ini tentang sosiologi pendidikan, maka di sini saya akan menyinggung tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Keterkaitan antara keduanya bahwa pendidikan itu mempunyai peran yang sangat menentukan atas perkembangan dan pembentukan seorang individu. Karena tingkat pendidikan seseorang itu mempunyai hubungan yang tinggi dengan kedudukan sosialnya. Itu sebagaimana itu diungkap oleh Nasution dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Pendidikan menyatakan bahwa dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang itu digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Menurut penelitian, memang terdapat korelasi atau hubungan yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Itu menurut atau ungkapan dari Nasution. Jadi pendidikan itu mempunyai atau dipandang itu memiliki peranan yang sangat strategis dalam membentuk stratifikasi sosial, sehingga banyak sekali orang tua atau wali yang ingin menyekolahkan anak-anaknya itu sampai ke jenjang yang setinggi mungkin tanpa melihat bagaimana keadaan ekonominya saat ini. Nah, karena dianggapnya dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang atau tingkat pendidikan yang ditempuh anak-anaknya, maka makin besarlah
kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi untuk mendapat kedudukan yang baik, dan dengan demikian itu masuk golongan sosial menengah atas. Namun demikian, hal itu saja itu tidak cukup, yakni dengan hanya mengikuti program pendidikan secara formal saja. Namun, faktor lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah kualitas pendidikan dari sistem yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Itu juga sangat berpengaruh dalam pembentukan individu peserta didik yang selanjutnya itu akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, sehingga secara otomatis itu akan memposisikan mereka itu pada taraf yang tinggi dalam strata sosial dalam suatu masyarakat. Kurang lebihnya begitu antara korelasi antara pendidikan dan